Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Subhanjaya, MSc MH, dosen pada program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang dan ruang lingkup keahlian saya, yaitu mata kuliah perbandingan administrasi negara. Mata kuliah perbandingan administrasi negara ini ditujukan untuk mahasiswa program studi ilmu administrasi publik semester 6 dengan kode mata kuliah 3 LAP 6321. Bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang sistem administrasi negara di dunia dengan menggunakan pendekatan fokus dan kerangka kajian perbandingan administrasi negara. Materi pembelajaran diantaranya adalah perbandingan administrasi negara sebagai sebuah bidang ilmu, kemudian pendekatan, fokus, dan dimensi kajian perbandingan administrasi negara, kemudian variasi sistem administrasi negara-negara di dunia, selanjutnya variasi rezim politik dan transformasi sistem di negara-negara berkembang, sistem administrasi negara berkembang, dan negara industri maju. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi Administrasi Publik pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, kemudian CPL 3 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi serta Dekan FISIP Universitas Islam Makassar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPMK 2, lulusan ini menguasai konsep teoritis dan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan variasi dalam praktek sistem administrasi negara. Kemudian CPMK 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. CPMK 4 mampu mengembangkan kerangka atau dimensi kajian dalam perbandingan administrasi negara. Bentuk pembelajaran berupa kuliah tatap muka, brainstorming, diskusi, dan presentasi dengan metode small group discussion, cooperative learning, dan collaborative learning. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku dari Hedy Farrell, Farasman, dan Chandler, serta jurnal-jurnal terbaru dalam lingkup ilmu perbandingan administrasi negara agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan terbaru kajian ilmu administrasi negara. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah ini dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni pengertian perbandingan administrasi negara dan pengertian ilmu perbandingan administrasi negara. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Hari ini kita kembali bertemu ya untuk mata kuliah perbandingan administrasi negara. Hari ini seperti biasa pertemuan ketiga. Yang lalu kita sudah juga membahas materi ya terkait dengan bagaimana sih pentingnya ya kita belajar perbandingan administrasi negara itu, dan juga kita belajar mengenai apa peristiwa-peristiwa yang yang mengawali lahirnya ilmu perbandingan administrasi negara.
Silakan siapa yang bisa mereview materi yang lalu. Pak, sebelumnya kami sudah mempelajari seberapa pentingnya studi perbandingan administrasi negara. Nah, kemudian pentingnya studi perbandingan administrasi negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti pentingnya kompleks persoalan pemerintah di berbagai negara, kemudian pengaruh globalisasi, dan kebutuhan untuk melakukan reformasi birokrasi. Terima kasih, Feby. Kita tepuk tangan untuk Feby. Kemudian ada lagi yang lain? Silakan. Rizka. Selain itu, kami juga sudah belajar tentang peristiwa yang mengawali perbandingan administrasi negara, yaitu peristiwa pasca Perang Dunia Kedua, yang dimana banyak negara berkembang baru merdeka dan butuh model administrasi negara yang sesuai. Kita beri tepuk tangan untuk Rizka. Betul ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Feby dan Rizka. Jadi minggu lalu kita belajar sekali lagi tentang bagaimana pentingnya sih kita belajar ilmu perbandingan administrasi negara dan juga peristiwa-peristiwa yang mengawali yang peristiwa penting ya mengawali lahirnya perbandingan administrasi. Sudah disebutkan awal terjadi perang dunia, setelah terjadi perang dunia kedua. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya. Ini pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai apa yang menjadi pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administrasi negara. Jadi ada dua hal ya, satu mengenai perbandingannya sendiri, satu lagi mengenai ilmunya, ilmu perbandingan administrasi negara. Kemudian kita dalam sesi ini akan mudah-mudahan nanti teman-teman ya, kawan-kawan semua bisa memahami mengenai apa yang menjadi definisi ya perbandingan administrasi dan ilmu administrasi negara, kemudian apa perbedaannya, bagaimana hierarki ilmu pengetahuan administrasi negara pada pohon ilmu sosialnya gitu, kemudian apa fungsi, kegunaan, dan tujuannya, dan objek kajiannya. Itu yang akan kita pelajari ya. Kemudian setelah ini saya harapkan ya bahwa teman-teman semua sudah bisa memahami konsepnya seperti apa, kemudian konsep ilmu perbandingannya juga sudah paham, kemudian juga mampu menjelaskan apa sih yang mempengaruhi ya ilmu perbandingan administrasi negara itu. Nah, tujuannya agar semua teman-teman ketika ditanya nanti ya, ketika di luar sana ditanya, ini kan mahasiswa administrasi publik ya, jadi kalau Anda ditanya apa itu perbandingan administrasi negara, apa itu ilmu perbandingan administrasi negara, Anda sudah bisa menjawab secara lugas ya dan benar. Nah, jangan sampai kemudian ditanya tidak tahu. Apalagi ini kan sudah semester 6 ya. Artinya mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara ini itu sudah lulus mata kuliah sebelumnya ya. Lulus mata kuliah sebagai mata kuliah prasyarat seperti itu. Kalau kita bicara perbandingan, berarti kan ada dua objek nih yang kita nilai gitu ya. Jadi kalau administrasi negara, biasanya administrasi negara yang kita bandingkan itu di semua negara-negara yang kita nilai. Nanti kita akan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai negara mana saja yang harus kita bandingkan ya. Bisa negara di benua Amerika, di Eropa, kemudian di Asia sendiri gitu. Karena perbandingan ini sangat kompleks gitu ya, perbandingan sangat kompleks dan sangat kita butuhkan untuk mahasiswa administrasi negara. Nanti akan saya jelaskan apa saja nanti akan menjadi kegunaan daripada perbandingan ini. Kemudian administrasi negara sendiri kan sudah Anda pahami ya, sudah semester 6 berarti Anda sudah memahami betul apa sih yang dimaksud dengan administrasi negara. Pada intinya administrasi negara itu terdiri dari dua ya, suku kata administrasi, kemudian ada negaranya. Administrasi sendiri sebenarnya lebih banyak kepada fungsi-fungsi manajemen, ya bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengelola, gitu ya, bagaimana pengawasannya di situ, akuntabilitinya di situ seperti apa, gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa belajar mengenai ilmu mengelola negara ini agar kita bisa capai tujuan negara. Apa tujuan negara? Kalau di Indonesia, tujuan negara kita kan sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa salah satunya adalah kita mencerdaskan ilmu bahasa dan juga turut memajukan ya kesejahteraan bangsa. Gitu.
Kalau bicara ilmunya sendiri, berarti kita bicara mengenai bagaimana kita merumuskan, ya, bagaimana kita membuat satu metode atau teknik atau pendekatan yang lebih baik untuk menghasilkan satu perbandingan administrasi negara yang lebih baik, lebih utuh, lebih kompleks. Itu juga kita akan pelajari nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, secara singkat saya buat matriks ya, supaya Anda bisa lebih memahami perbedaan perbandingan administrasi dengan ilmu ya. Jadi ilmu perbandingan administrasi. Dari sisi pengertiannya atau definisi, dari sisi sifatnya, kemudian dari aspek pendekatan seperti apa, dan contohnya seperti apa. Nah, kalau administrasi negara atau perbandingan negara, berarti kita membandingkan ya sistemnya yang satu dengan negara yang lain. Kemudian dia sifatnya apa sih? Empirik, dia praktis gitu ya, dia praktis. Jadi tujuannya untuk menganalisis atau mengevaluasi sistem administrasi negara yang diterapkan di negara-negara tertentu itu. Kemudian pendekatannya dia lebih deskriptif dan analitik gitu ya. Kemudian contohnya kita membandingkan dengan Jepang, membandingkan dengan Korea, membandingkan dengan Singapura, ya, membandingkan dengan Malaysia. Gitu. Kalau ilmu, dia menjadi cabang ilmu sendiri. Nanti saya akan terangkan bagaimana perbandingan administrasi negara ini lahir sebagai sebuah ilmu, ya kan? Kemudian dia lebih teoretik, lebih akademis gitu. Kemudian metodologinya pasti dia sistematis dan metodologis. Kemudian contohnya itu bagaimana kita meneliti, ya, meriset, ya, pola hubungan antar pusat daerah dalam konteks desentralisasi dan mengembangkan teori-teori desentralisasi. Dua-duanya kita pelajari, ya, dua-duanya kita pelajari, ilmunya kita pelajari, dan perbandingan empiriknya kita pelajari. Nanti teman-teman akan saya bagi juga dalam kelompok-kelompok presentasi. Nanti akan saya minta agar Anda mencari contoh ya perbandingan administrasi antara negara kita dengan negara-negara lain, dan juga nanti kita akan diskusi lebih dalam presentasi kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini hierarkinya. Kalau secara hierarki berarti kita pohon ilmunya itu ilmu sosial ya. Makanya nama fakultas itu ilmu sosial dan ilmu politik. Kemudian ilmu administrasi. Ilmu administrasi ini sebenarnya luas ya. Ada administrasi niaga ya, ada administrasi fiskal, ada administrasi rumah sakit, ya, ada administrasi publik. Nah, kita rukun di administrasi publik ya. Jadi ini nantinya ya, jadi administrasi negara itu karena administrasi sendiri luas gitu ya. Kalau di universitas lain itu bahkan ada fakultasnya sendiri ya, fakultas ilmu administrasi. Contohnya kalau di negeri itu yang ada fakultas ilmu administrasinya itu di Universitas Indonesia ya. Nah, kalau kita di sini fakultasnya adalah FISIP ya. Administrasinya banyak, ada publik, ada fiskal ya kalau nggak salah ya. Dulu administrasi niaga, betul ya? Ada administrasi bisnis juga. Ada administrasi fiskal gitu ya. Nah, ilmu perbandingan administrasi ini adalah kajian ya, di dari ranting administrasi negara. Jadi kalau dibandingkan sebagai pohon, ini ilmunya ini adalah daunnya. Ya. Kita akan belajar lebih dalam mengenai ilmu perbandingan administrasi negara. Kalau ilmu administrasi negara kan sudah ya, dalam semester 1 sampai 5 itu Anda belajar terus tuh mengenai administrasi negara. Sekarang khusus bicara mengenai ilmu perbandingan administrasi negara. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita tepuk tangan sama dia. Bagus sekali pertanyaan dari kawan kaliannya, Dian. Jadi perbandingan administrasi negara tadi kan saya sudah terangkan ya, bahwa kita membandingkan antara sistem yang kita gunakan dengan sistem di negara lain. Nah, nanti kita akan belajar. Lihat kegunaannya apa sih? Tentu kita melihat hal-hal yang baik, yang berguna. Nah, biasanya yang kita lihat itu adalah bagaimana birokrasi, bagaimana administrasi negara itu
itu diterapkan di negara-negara yang lebih maju daripada kita, lebih maju sistemnya, ya, lebih maju sistemnya. Sebagai contoh misalnya di negara-negara seperti Jepang, ya, Jepang itu terkenal birokrasinya sangat efektif. Di Singapura juga demikian. Jadi ciri utama dari birokrasi itu adalah yang Anda juga sudah belajar, sehingga adalah terkait dengan good governance. Jadi bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola kita yang baik itu yang kita pelajari. Bagaimana dia menghasilkan suatu birokrasi yang efektif, bagaimana mereka menghasilkan birokrasi yang efisien dan juga akuntabel, ya, dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk apa gunanya? Gunanya adalah agar birokrasi bisa melayani masyarakat dengan jauh lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, sehingga bisa menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat. Jadi alat nih, birokrasi itu alat gitu. Dia melayani kita. Ya, kita bayar pajak, semua ya, Anda juga bayar pajak, orang tua Anda bayar pajak, kita semua bayar pajak. Kalau Anda belanja ada pajaknya, itu dipakai oleh birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik kepada teman-teman sekalian. Ya. Baik, kemudian pertanyaan kedua. Izin tanya Pak, apakah perbandingan administrasi negara hanya relevan untuk akademisi saja atau juga penting untuk para praktisi pemerintahan, contohnya itu CPNS? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Rahmatnya kita beri tepuk tangan. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Tadi dia sudah bertanya bagus, tadi Rahmat juga pertanyaannya bagus sekali ya. Apa hanya kita yang belajar akademisi aja atau hanya di ruang kelas kita belajar? Tidak, tentu saja ya. Bahkan sangat penting buat para praktisi, terutama ASN, ya kan? Karena untuk mereka ini, tadi kan sudah bedakan bahwa kalau secara teoritiknya kita yang kembangkan, ilmunya kita kembangkan, tapi empiriknya mereka. Nah, saya kira di banyak tempat ya di negara kita, mereka sering itu melakukan studi banding, ya, studi banding ke negara-negara atau tempat lain. Kalau ada pemerintah, misalnya kita bisa juga melakukan perbandingan pada kota yang lain gitu ya. Nah, apa yang dibandingkan? Nah, bagaimana menata kotanya, bagaimana mengelola kota, mengelola birokrasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi kegunaan perbandingan administrasi negara bukan hanya sekedar kita di secara akademik ya, bukan hanya Anda saja yang butuh, tapi memang butuh untuk para praktisi termasuk profesional. Cukup ya? Baik. Terima kasih, kita lanjut kembali ke materi. Nah, ini fungsinya. Ya, tadi saya sudah menyinggung sebagian ya, sedikit. Kita jelaskan apa sih fungsinya. Nah, salah satunya adalah menjelaskan kelebihan. Kekurangannya apa sih? Ya. Kelebihan mereka apa, kekurangan apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Dan itu akan menjadi tolak ukur ya, bagaimana kita mengelola administrasi negara. Kalau kita masih boros, masih inefisien, tidak efektif gitu ya, kita harus perbaiki dengan contoh di negara-negara lain. Apakah jumlah PNS kita banyak? Banyak kan PNS kita? Ada berapa juta? Ada yang tahu? Jutaan ya PNS kita. Kenapa banyak? Karena yang dilayani juga banyak. Ya kan? Dilayani juga banyak. Kita punya wilayah ini luas sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari dari jumlah provinsi juga banyak sekali gitu ya. Sekarang itu kalau tidak salah sudah 34 provinsi, betul ya. Dan mungkin ada pemekaran-pemekaran lain. Maka saya sudah tidak apa lagi berapa jumlah provinsi, karena terus ada pemekaran. Kabupaten sudah demikian, ada pemekaran lurah. Itu untuk apa? Untuk lebih melayani masyarakat sampai ke daerah-daerah ya, supaya masyarakat itu lebih dekat dalam pelayanan pemerintah. Kemudian tentu kita memperluas pengetahuan ya, peningkatan kualitas penyelenggara di negara itu fungsinya. Kemudian, yang ini secara teori itu menjawab persoalan akademik yang makin berkembang ya, yang berhubungan langsung dengan disiplin ilmu administrasi negara. Jadi secara empiriknya ada, secara teoritiknya juga ada, secara fungsi ya, perbandingan. Jadi kegunaannya bukan praktis, bukan teoritis. Kita sudah bahas juga ya, bahwa dalam kebutuhan praktis tentu kita mempelajari lebih dalam apa sih kelebihannya, kemudian kita akan bisa mengkombinasi ya, karena kita negara berkembang, begitu juga lihat di negara berkembang
Makanya perbandingan administrasi negara itu bukan hanya untuk negara maju, tapi juga di negara-negara yang kita selevel nih, ya, kita selevel dalam pengelolaan birokrasi sebagai negara berkembang. Kemudian secara teoretik, ini karena ini sebagai salah satu disiplin ilmu, tentu ini akan menjadi landasan teoretik dan praktek ya, penyelenggaraan administrasi negara. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan perbandingan kita lakukan identifikasi faktor budaya ya, kultural, kemudian politiknya seperti apa, sosialnya seperti apa yang mempengaruhi administrasi negara. Ya, negara ini tidak hadir dalam ruang hampa ya, tapi dia banyak dipengaruhi oleh sosialnya seperti apa, politiknya seperti apa, kemudian juga secara sosial, kultural, budayanya seperti apa. Sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Kalau kita di sini ya, secara sosialnya seperti apa sih birokrasi kita? Kalau politik kita kan mengandung katakan negara kesatuan ya. Berarti sistem dulu kita kenal namanya otonomi. Sudah ada sejak dulu. Tapi sekarang ini otonominya diperluas. Ya, sistemnya desentralisasi. Nah, itu pilihan. Karena ada juga negara besar seperti kita yang memilih federal. Seperti Malaysia dia federal, ya, negara-negara bagian. Kita tidak. Kita memilih negara yang bentuknya karena politiknya kita pilih desentralisasi. Kenapa? Supaya kita punya trauma masa lalu di mana ada terjadi pemberontakan. Mungkin Anda pernah belajar ya mengenai pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia, gitu ya. Itu yang menjadi landasan sejarah agar pengelolaan birokrasi kita itu lebih ada kontrolnya, jadi tidak dilepas secara penuh kepada daerah-daerah. Kemudian tujuan yang lain adalah kita merumuskan konsep baru, ya. Jadi tujuannya kita ada konsep yang baru mengenai administrasi negara. Kemudian mempercepat keberhasilan tujuan ya pembangunan nasional. Jadi kalau efisien birokrasinya berarti lebih cepat ya tujuan pembangunan negara kita itu bisa dicapai gitu ya. Silakan mungkin ada volunteer yang mau memberikan review apa yang kita tadi sudah jelaskan. Silakan katakan. Saya materi kali ini adalah perbandingan administrasi negara berguna dan berfungsi untuk memahami sistem pemerintahan antar negara yang akan menjadi bahan evaluasi sehingga dapat membantu reformasi birokrasi agar lebih efektif. Terima kasih Aslan. Yang kedua adalah siapa? Saya Pak. Jadi review hari ini adalah perbandingan administrasi negara adalah kegiatan yang membandingkan sistem pemerintahan atau administrasi dari satu negara ke negara yang lain. Kemudian ilmu perbandingan administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari hasil dari perbandingan itu secara lebih mendalam dan terstruktur. Oke, terima kasih. Jadi betul ya, terima kasih sekali lagi Aslan dan Fahmi sudah mewakili teman-temannya untuk mereview apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami semua terkait dengan